Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Bayu. Pada pagi hari ini cuacanya mendung dan berkabut. Ini sudah agak berkurang kabutnya. Tadi barusan nyampe, wih kabut banget. Jadi pada saat ini saya melakukan penyemprotan. Menurut petani itu ngeduk nimbun, bahasane lek wong awam simpelnya ngeduk nih embun, dengan cara penyemprotan pada tanaman bawang merah kita di usia sekarang ini 25 hari setelah tanam. Tanaman sekarang itu sudah mulai fase peralihan ke generatif, jadi tanaman mulai ada yang 1-2 yang mecah, umbinya mecah mekrok. Nah, dan alhamdulillah kondisi tanaman sangat subur, menurut saya subur. Beberapa hari ini terjadi hujan deras-deras, mungkin saja ini air sudah mulai rutin masuk sehingga tanaman bisa segera nandur pari ini kalau sawah kosong karena apa-apa nih. Ada satu pembahasan pada pagi hari ini. Kemarin ada yang bertanya di kolom komentar tentang bagaimana cara untuk mensterilkan lahan setelah kena serangan jamur biar tidak ada serangan jamur di tempat itu, di lahan itu. Itu biasanya kalau tanaman sudah kena jamur itu akan berulang lagi di tanaman selanjutnya. Nah, hal yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah dengan cara perollingan atau pergiliran tanaman. Semisal kita tanam bawang merah, habis itu kita ganti tanaman yang lain, itu akan sedikit banyak mengurangi dari adanya jamur yang ada di lahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu pengolahan bisa kita lakukan saat lotari itu ya. Habis lotari, kalau saat itu cuacanya panas, kita panaskan di terik matahari. Biarkan lahan kosong sehabis di lotari itu 2 minggu lah paling tidak, atau 1 bulan, biar dia kena panas matahari sehingga menetralisir dari adanya penyakit-penyakit ataupun jamur yang tidak menguntungkan di lahan kita. Karena matahari itu adalah penetralisir alami yang bisa kita gunakan untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada di lahan kita. Ojo ke susu nandur brambang, berarti lotari 2 hari berikutnya langsung tanam. Banyak kejadian yang seperti itu, kemudian tanamannya seloyo. Jadi paling enggak seminggu lah, paling enggak cepet-cepetnya seminggu, ojo sampai kurang dari seminggu. Kalaupun lahannya sebelumnya itu sudah kena serangan, usahakan lebih lama, bahkan hingga 1 bulan, biar dia kena sinar matahari. Yang berikutnya, kita itu sebenarnya kalau mau menghilangkan total yang namanya jamur jahat, semisal jamur fusarium ataupun bercak ungu, itu sesuatu hal yang sangat mustahil, mesti tidak akan bisa terjadi. Itu adalah makhluk yang akan terus berkembang. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana kita membuat sebuah lingkungan ataupun lahan itu dia tidak bisa tumbuh berkembang dengan pesat. Kita batasi pertumbuhannya sehingga yang tumbuh itu adalah jamur-jamur yang menguntungkan kita. Dengan cara apa? Buat lingkungan itu lingkungan yang cocok untuk jamur baik, buat lingkungan itu atau lahan itu tidak baik untuk perkembangan jamur-jamur yang jahat. Semisal buat lahan itu pH-nya netral, itu oksigen bisa masuk dengan baik. Nah, terus kurangi air. Nah, di got itu dikurangi, karena dengan adanya air yang banyak itu akan mengurangi kadar oksigen di lahan, dan kondisi lahan akan cenderung asam karena air itu cenderung asam kalaupun dia banyak di lahan kita. Kurangi itu. Nah, dengan cara apa? Ketika sudah ada jamur, ya kita harus kasih kapur yang banyak di lahan kita.
sehingga lahan itu netral, dan jamur-jamur jahat biasanya itu tumbuh di pH-pH asam, sehingga kita harus buat netral sehingga dia tidak bisa bertumbuh dengan baik. Yang berikutnya adalah dominasi. Dominasi itu apa? Kita harus memberikan lahan kita itu mikroorganisme yang menguntungkan biar dia dominan, lebih banyak dari mikroorganisme jahat yang ada di lahan, biar mereka kasarannya ngomong ben perang neng lahan, sopo sing menang dia yang akan dominan. Bagaimana biar bisa menang? Ya kita masukkan, kita kasih mikroorganisme yang menguntungkan di lahan kita, misal dengan pemberian EM4, M21, agensi hayati dan lain sebagainya. Masukkan, buat lingkungan yang cocok untuk dia. Apa lingkungannya? pH netral. Terus yang berikutnya, kasih pupuk organik. Pupuk organik ini sangat bagus untuk tandon panganan dari mikroorganisme baik yang kita berikan, dan juga akan meningkatkan kesuburan lahan. Humus, kita masukkan humus ke lahan kita, itu masukkan ya sebanyak-banyaknya, yang punya Kang Bayu masukkan saja itu. Terus asam humat itu juga bisa menjadi pengganti pupuk organik. Kalaupun kita pupuk organiknya kurang, kita kasih asam humat, ya paling enggak kasih 3 kilo lah atau 5 kilo untuk lahan 60 ru atau 50 ru. Itu semakin banyak semakin baik itu. Jadi intinya adalah satu, buat lahan itu lingkungan yang sehat untuk mikroorganisme yang baik. Jadikan lingkungan itu lingkungan yang tidak nyaman bagi mikroorganisme jahat. Yang berikutnya, masukkan mikroorganisme yang baik ke lahan kita biar dia dominan. Nah, insya Allah itu akan bisa menetralisir dan menyehatkan lahan. Kalaupun pemakaian H2O2 ya bisa, tetapi sangat beresiko kalau saya sebenarnya, dan biayanya juga akan mahal karena berapa yang kita akan habiskan di lahan kita. Selain itu dia akan membunuh mikroorganisme yang baik maupun yang jahat. Mending kita lakukan dominasi itu aja, kita masukkan lebih banyak yang baik biar yang jahat kalah, itu aja. Mending H2O2 itu untuk menetralisir bahan-bahan organik, semisal kotoran kambing kita masukkan H2O2 sehingga semua mikroorganisme biar dia mati semua, yang baik ataupun yang jahat mati semua. Setelah itu kita bisa masukkan mikroorganisme yang baik langsung ke bahan organik tersebut, sehingga bahan organik tersebut bisa menjadi pupuk organik ekspres. Maksudnya ekspres gimana? Ndang matang. Nah, fungsinya kita fermentasi kan sebenarnya untuk mengurai itu kan, mengurai bahan-bahan organik dan juga untuk membunuh bakteri-bakteri jahat, jamur-jamur jahat. Nah, dengan H2O2 dia akan netral, steril. Nah, kalau sudah steril, kita masukkan mikroorganisme yang baik, dekomposer, buah agensi hayati. Nah, akhirnya dia kan akan menjadi pupuk organik. Cepet kan? Nggak lama-lama. Itu kalau saya H2O2 karuan untuk itu aja. Oke, itu dulu Kang Bayu penjelasan kita pada kesempatan kali ini dari saya. Penjelasan yang amburadul ini mohon dimaafkan, itu cuma sekedar pengalaman saja. Kalaupun ada yang lebih baik, lebih runtut, monggo bisa kasih saran masuk di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.